Perhatikanlah, sebuah kelompok elit bisnis berdiri rapi di atap. Mereka ingin bunuh diri, karena perusahaan menghadapi krisis yang sangat berat, dan akan bangkrut. Beberapa orang mencoba segala cara, tapi tetap tidak dapat menyelamatkan situasi perusahaan saat ini. Jadi mereka memutuskan untuk bunuh diri di atap. Saat itu, CEO perusahaan datang berlari, membujuk mereka untuk tidak gegabah. Namun beberapa orang tetap bersikeras. Mereka benar-benar tidak punya pilihan lain. Krisis perusahaan saat ini, bahkan jika dewa turun, sulit untuk diselamatkan. Saat beberapa orang bersiap untuk melompat, CEO segera berlari ke depan dan menahan mereka. Namun dia tidak bisa menghentikannya. CEO tidak bisa menarik mereka kembali. Saat yang krusial, seorang wanita dari belakang CEO menarik mereka berlima kembali. CEO sangat terkejut. Seorang wanita lemah mampu menarik beberapa pria besar. Namun wanita itu tidak peduli sama sekali. Kemudian memberikan petunjuk yang jelas kepada CEO, memberitahu mereka cara mengatasi krisis perusahaan. CEO dengan sikap mencoba segala cara, memerintahkan bawahannya untuk melakukannya. Tidak mengejutkan, sesuai dengan yang dikatakan wanita itu, hanya dalam waktu setengah hari, berhasil menyelamatkan perusahaan yang hampir bangkrut. CEO juga tertarik pada wanita itu, langsung memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki siapa sebenarnya wanita itu. Dan sisi lainnya, wanita itu pulang ke rumah, mendengar suara asmara di kamar tidur. Saat dia membuka pintu, melihat suaminya bersama wanita licik, mengira suaminya yang ketahuan akan panik. Namun dia tetap tenang, bahkan menyalahkan wanita itu pulang terlalu cepat, mengganggu kesenangannya sendiri. Dan wanita licik itu bertanya kepada suaminya, apakah ini yang dia sebut sebagai pembantu istrinya? Wanita itu segera menegaskan bahwa dia bukan pembantu, dan membuat wanita licik itu keluar dari rumahnya. Saat itu, ibu mertua juga datang, melihat pemandangan di depannya. Dia tidak hanya tidak membela wanita itu, namun suaminya langsung memberikan tamparan pada wanita itu. Bahkan mengatakan bahwa orang yang harus pergi bukanlah wanita licik itu. Dan dia langsung memperkenalkan wanita licik itu. Namun putri tunggal kaya raya di kota Fengcheng, hanya untuk menikahi wanita itu. Wanita tidak akan mendapat hasil yang baik. Saat itu, ibu mertua juga datang, melihat adegan di depannya. Dia tidak hanya tidak membela wanita itu, malah membuat anaknya mengeluarkan perjanjian perceraian yang sudah disiapkan sebelumnya untuk wanita menandatangani. Suaminya kemudian menyatakan bahwa pada awalnya dia hanya menikahi wanita itu karena hormat kepada ayahnya. Barulah dia menikah dengan wanita itu. Sekarang karirnya semakin meningkat, dan memiliki pilihan yang lebih cocok sebagai istrinya. Maka memutuskan untuk membuat wanita itu segera keluar dari rumah. Pria busuk itu tidak menyadari, selama bertahun-tahun ini, sebenarnya wanita yang telah mendukung karirnya di belakang layar, mendukung karirnya secara diam-diam. Wanita itu jelas tidak ingin bersama pria yang mengkhianati dirinya. Bicara tidak perlu banyak, dia segera menandatangani perjanjian perceraian. Saat itu pria itu kembali dengan tuntutan yang berlebihan. Besok adalah ulang tahun ayah. Dia tidak ingin merusak semangat ayahnya, karena ayah memiliki hubungan emosional dengan wanita itu. Oleh karena itu, dia memintanya untuk tetap menjadi istrinya besok, untuk pergi ke pesta ulang tahun ayah. Wanita itu mempertimbangkan perasaan ayahnya, dan akhirnya menyetujui permintaan yang berlebihan ini. Wanita yang baru saja bercerai keluar dari rumah. Dia segera memanggil bawahannya yang dulu, untuk bertemu dengan Lady King Huang dari Bulan Utara. Kamu bilang, sudah 5 tahun tidak menjadi King Huang dari Bulan Utara. Rasanya agak tidak biasa. Sudah 5 tahun, Nyonya. Akhirnya kamu bersedia muncul. Ya, sudah 5 tahun. Waktu berlalu begitu cepat. Hakim Pengadilan Bulan Utara, Pao Jian. Silakan kembali ke posisi King Huang dari Bulan Utara. Pao Jian, besok adalah ulang tahun mertuaku. Kamu pergi siapkan hadiah ulang tahun untukku. Aku akan pergi memberi selamat ulang tahun padanya. Keluarga Su telah memperlakukanmu seperti ini. Kamu juga harus pergi memberi selamat ulang tahun pada mereka. Meskipun keluarga Su tidak baik padaku, tapi mertuaku adalah orang yang berjasa bagiku. Aku tidak bisa mengecewakannya. Ya. Su Yi, di mana Xiao Sui?
Ayah, aku juga tidak tahu. Kamu peduli apa yang dia lakukan? Aku sudah memberitahunya. Keluarga besar ini, mengapa hanya beberapa orang datang? Jika ini tersebar, citra keluarga Su mungkin sudah hilang. Tidak perlu khawatir Bibi. Aku akan segera menelepon mereka. Percayalah, semua orang akan memperhatikan keluarga Jiang kita. Karena kita adalah orang terkaya di Fengcheng. Mereka seharusnya memberi penghormatan. Itu sangat bagus. Jadi aku mengandalkanmu. Para hadirin yang terkasih. Hai semuanya. Aku adalah jurnalis Tian Tian. Ini adalah rumah mewah keluarga Su di Fengcheng. Acara ulang tahun Tuan Su. Mereka datang. Sekarang keluarga Su kita mendapat penghormatan. Aku telah menghabiskan 5 tahun mendukung keluarga Su tanpa pamrih. Kalian malah membalas budi dengan kebencian. Mereka tidak mengenali Gunung Tai. Hari ini aku ingin melihat, sampai kapan kalian bisa sombong. Ayah. Xiao Sui datang. Cepat duduk. Tempat dudukmu tidak ada di sini. Apa maksudmu? Ini tidak perlu ditanyakan. Pergi berdiri di pintu. Cukup. Hari ini adalah ulang tahunku. Xiao Sui, kamu duduk. Kamu sudah salah. Jangan lupa, kalau bukan karena awalnya kamu menjadi menantu di keluarga Su, kamu bisa memiliki posisi sekarang. Dan kamu datang begitu diundang. Kamu benar-benar berani. Apa yang membuatku malu? Ayah memperlakukanku seperti anak perempuan kandungnya. Aku tidak hanya akan datang, aku juga mengundang Feng Cheng. Semua kepala keluarga bangsawan datang untuk memberi selamat ulang tahun. Baik. Maksudmu? Orang-orang di luar adalah yang kamu undang. Selebriti internet terkenal Miss Jin Meina datang untuk memberi selamat ulang tahun kepada Tuan Su. Halo semuanya, aku Kim Mina. Semoga Tuan Su sejahtera seperti Laut Timur dan berumur panjang seperti Gunung Selatan. Anak bodoh, Shen Sui. Kamu juga percaya padanya? Selebriti sebesar ini. Dia bisa mengundang. Pastinya Nana. Telepon tadi berhasil. Hadiah dari keluarga Jiang sudah tiba. Sebuah batu giok terbaik. 66 batang emas. 1 mobil mewah. Begitu banyak hadiah. Nilainya mungkin miliaran. Bibi, ini hanya sedikit perhatian. Tidak seperti beberapa orang. Datang dengan tangan hampa. Hadiahku. Sudah ada orang yang ditugaskan untuk menyiapkannya. Dan orang yang membantuku menyiapkan hadiah. Kalian pasti tahu namanya. Lihat betapa hebatnya kamu. Siapa tokoh besar ini? Ceritakan padaku. Namanya, Ou Jian. Bukan dari grup BI Kyoto. Ou Jian yang dijuluki Hakim Wajah Dingin. Bagaimana mungkin dia mengenal Ou Jian? Tokoh besar seperti itu. Shen Sui. Kamu benar-benar pandai bercerita. Kamu hanyalah sampah. Cukuplah, Ibu. Lebih baik diam. Ayah sakit. Bukan urusanmu. Aku berkata padamu. Kecuali Xiao Sui. Aku tidak akan pernah setuju. Siapapun tidak akan menjadi menantuku. Kamu tidak bisa mengatur. Su Yi dan Xiao Sui. Mereka sudah bercerai. Dia bukan lagi menantu keluarga Su. Apa? Hari ini adalah pesta ulang tahun ayah. Aku memperingatkanmu jangan terlalu berlebihan. Kamu kenal Ou Jian? Hari ini, kamu membawa hakim yang dingin ini. Silakan masuk. Aku akan membantumu melepaskan sepatumu. Baiklah, karena kamu begitu suka melepaskan sepatu. Tentu saja akan kusenangkan dirimu. Benarkah, Ibu? Kamu, semua diam. Hari ini, adalah pesta ulang tahunku. Kalian lagi dan lagi. Ayah. 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 Ayah, apa yang terjadi padamu? Cepat panggil ambulans. Sudah terlambat. Shen Sui, keluarga Su telah baik padamu. Apakah kamu benar-benar ingin ayahku mati? Aku punya cara untuk menyelamatkannya. Jangan bicara sembarangan. Kamu hanya tahu melukis setiap hari. Apa yang bisa kamu lakukan? Seseorang datang. Bawa bintang sial ini. Tarik dia keluar.
Apa yang terjadi padaku ini? Ayah, tadi kamu hanya panik. Sekarang sudah baik-baik saja. Xiao Sui, kamu yang menyelamatkanku. Terima kasih, Xiao Sui. Ayah, terlepas aku menjadi menantumu atau tidak, kamu akan selalu menjadi ayahku. Ini semua adalah yang seharusnya aku lakukan. Gadis kecil yang menyebalkan ini. Aneh, dia belajar sihir dari mana? Benar, siapa tahu, dia masih bermain-main dengan pria liar di luar sana. Aku tidak akan membiarkanmu berbicara seperti itu tentang Xiao Sui. Kamu yang berumur panjang, kamu berani memukul anak kesayanganku. Aku akan melawanmu sampai mati. Sudah cukup, jika kamu berani lagi memukul ayahku sekalipun, aku akan memberimu pelajaran. Ayo, ayo, coba sentuh aku. Sen Sui, apakah kamu sudah cukup berisik? Apakah aku membuat masalah? Keluarga Sen sudah tiba. Ya Tuhan, orang-orang keluarga Sen di ibu kota. Mereka semua mengirimkan hadiah. Apa daya kecil dari keluarga Su ini? Apa daya tarik sebenarnya? Bahkan keluarga Sen di Kyoto mengirimkan hadiah ulang tahun. Selamat datang, Tuan Su. Ini adalah hadiah ulang tahun dari keluarga Sen di Kyoto untukmu. Barang ini disebut sebagai eliksir abadi. Kenakanlah, ini akan menyerap racun dalam tubuhmu, untuk memperpanjang umur dan kesehatanmu. Eliksir abadi ini, di seluruh kerajaan naga, hanya ada satu, bisa dikatakan sebagai harta tak ternilai. Tuan Su, silakan terima. Baiklah, terima kasih kepada keluarga Sen. Tubuhmu tidak sehat, ini khusus untukmu. Hadiah ulang tahun yang disiapkan. Dari mana dia bisa membelinya? Hadiah ini disiapkan khusus olehmu untukku. Xiao Sui, kamu sungguh perhatian. Ayahku, kamu benar-benar mudah ditipu. Ini Sen Sui, atau yang dipelihara di rumah kita. Hadiah yang begitu berharga. Dia tidak punya uang untuk membeli. Sen Sui, dia baru saja mengatakan, ini adalah hadiah ulang tahun dari keluarga Sen di Kyoto. Kamu pikir kamu bernama Sen? Mereka adalah anggota keluarga Sen di Kyoto. Kamu benar-benar tak tahu malu. Yige, ayahku ada di Kyoto. Bertemu dengan orang dewasa dari keluarga Sen. Kukira, kemungkinan besar itu ayahku. Putri besar keluarga Sen membicarakan hal ini. Itulah mengapa keluarga Sen mengirimkan hadiah. Tadi kamu bilang Paujian dari Bei menyiapkan hadiah untukmu. Sungguh lucu. Paujian hanya akan bekerja untuk satu orang. Itu adalah Bei King Huang. Tunggu orang dari grup Bei datang. Kamu akan tahu siapa aku. Kamu adalah Bei King Huang. Sungguh lucu. Lucu sekali. King Huang Utara. Itu adalah semua orang di sini. Keberadaan seperti dewa. Tapi kamu, sehari-hari hanya membawa papan gambar yang usang. Melukis di sana. Kamu masih bisa melakukan apa lagi? Mengaku sebagai siapa saja tidak baik. Harus mengaku sebagai King Huang Utara. Hanya dengan ini, sudah cukup untuk menghukummu. Aku malah ingin melihat, siapa yang berani menghukumku. Apakah Sen Sui gila? Siapa yang tidak mengenalnya di kota Fengcheng? Untungnya, keluarga Su mengusirnya. Kalau tidak, dia mengaku sebagai King Huang Utara. Ini merugikan keluarga Su. Mungkin, keluarga Su akan dipecat. Kalian semua benar-benar tidak menangis sampai melihat peti mati. Segera biarkan mereka. Seseorang yang merendahkan orang lain dengan pandangan rendah. Buka mata dan lihatlah. Siapa yang sebenarnya adalah Raja di Longguo. Sen Sui, baru saja masih di sini. Menurutku, Sen Sui sedang berbohong besar. Dia lari diam-diam. Hakim dingin Ejian telah tiba. Apakah dia benar-benar Ejian? Jadi aku harus mengikuti dia. Berbasa-basi adalah cara yang tepat. Kamu adalah yang terkenal. Apakah kamu saudara Hakim? Halo, aku adalah Jana. Aku adalah putri keluarga Jiang, orang terkaya di Fengcheng. Terima kasih kepada keluarga Sen. Berikanlah penghormatan kepada keluarga Jiang. Mengirimkan hadiah yang begitu berharga. Keluarga Jiang tidak berarti apa-apa. Tuan, aku adalah Suyi.
Apakah kamu salah paham? Dia benar-benar putri orang terkaya di Fengcheng. Pergi. Selamat datang, putri keluarga Shen dari Kyoto. Tuan Besar King Huang dari Bulan Utara.